Haleluya, saya percaya firman yang datang dari Tuhan itu pasti mengubahkan. Firman yang datang dari Tuhan itu pasti akan menguatkan. Firman yang datang dari Tuhan itu pasti menyembuhkan. Firman yang datang dari Tuhan itu pasti akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah saudara dan saya. Itu saya imani itu. Karena firman itu datang dari Tuhan yang punya kuasa, yang punya kehidupan kita, yang memberikan segala-galanya dalam hidup kita, yang menjadikan kita, memelihara kita, bahkan yang menjaga kita sampai hari ini. Jadi kalau dia berbicara pasti ada sesuatu yang dia ingin sampaikan bagi kita. Mungkin itu sebagai rema dalam kehidupan saudara. Mungkin itu sebagai jalan keluar bagi masalah kehidupan saudara. Atau mungkin saja itu menjadi satu kesembuhan total yang Tuhan berikan bagi hidup saudara. Percaya itu dan imani itu. Karena kita hidup cuma dengan percaya. Karena kita hidup cuma dengan beriman kepada Dia. Iman itu dapat mengalahkan segala-galanya. Percayaan kita itu dapat mengalahkan segala-galanya. Mari kita percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia Allah yang mampu melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Dia, saudara. Haleluya. Nah, hari ini saya bawa satu tema. Mudah-mudahan tema ini memberikan kekuatan bagi kita. Ya, obedience to the King. Itu taat kepada Sang Raja. Taat kepada Sang Raja. Saudara, kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap orang yang percaya Yesus, dia hidup dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan Allah. Dan saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya hidup di sana. Ketika kita hidup di dalam kerajaan itu, maka saudara tahu bahwa rajanya cuma satu. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kalau raja kita Yesus, dengar baik-baik, Dia pasti akan melindungi kita. Dia pasti akan memberkati kita. Dia pasti akan menyertai kita. Dia di sana akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia tidak pernah akan bisa lepaskan kita. Karena gini, saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya ditaruh dalam dunia ini punya satu tujuan. Punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan satu tujuan yang penting yang Yesus berikan bagi kita adalah gini. Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi apapun yang kita lakukan begini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sedang lakukan hari-hari ini, dengar baik-baik. Semuanya bawa supaya Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dimuliakan. Bukan kita yang ditinggikan, tapi Dia yang dimuliakan. Gitu. Tuhan mau kita seperti itu. Tapi kalau kita bicara begini, wow itu karena kepintaran, karena kehebatan saya. Dengar baik-baik. Satu waktu saudara akan jatuh. Satu waktu saudara akan hancur. Satu waktu saudara akan bangkrut. Satu waktu saudara akan lemah. Tapi di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Kristus ada kekuatan. Di dalam Kristus ada jalan keluar bagi setiap masalah saudara. Nah saudara, kalau kita bicara tentang taat kepada Sang Raja. Saudara, kalau kita bilang begini, kalau kita percaya Yesus, kita tidak hanya mau percaya saja. Tapi kita juga mau taat kepada Dia. Kita mau taat kepada Dia. Apa yang Dia sampaikan bagi kita, kita harus taat, kita harus kerjakan dalam hidup kita. Nah mari kita lihat saudara, apa itu taat? Taat itu dalam bahasa Ibraninya sema. Sema, yang artinya begini, mendengar. Secara harafiah punya pengertian begini, mendengar dan mendengar dan kita mau melakukannya dengan benar. Secara harafiah seperti itu saudara. Jadi mendengar dan kita mau melakukan, kita bertindak mau melakukan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ketaatan adalah tindakan menaati dan mematuhi satu perintah. Ketaatan adalah tindakan menaati dan mematuhi satu perintah. Perintah yang dari mana? Perintah yang dari Tuhan. Nanti saudara baca di rumah Yeremia pasal 7 ayat 23. Saudara akan menemukan di situ. Dan ketaatan itu merupakan tindakan kasih. Dengar baik. Jadi ketaatan itu merupakan tindakan kasih. Karena kita mengasihi Allah, karena kita mengasihi Yesus, maka kita taat kepada Dia. Dengar, karena kita mengasihi Allah, maka kita taat kepada Dia. Walaupun mungkin Dia belum bikin seperti, Dia buat seperti apa yang kita mau. Dia belum menjawab doa kita. Belum melakukan kesembuhan bagi kita. Tapi karena kita mengasihi Dia, maka kita taat kepada Dia.
Jadi itu tindakan kasih kita kepada Allah. Tindakan kasih kita kepada Kristus. Saudara bisa baca nanti dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Saudara akan menemukan bagaimana apa yang kita lakukan dalam ketaatan kita itu adalah merupakan kasih yang kita berikan bagi Allah kita. Bagi Yesus Kristus. Nah, menaati perintah adalah melakukan dengan segera tanpa menunda. Yang setuju katakan amin. Ya, menaati perintah adalah melakukan dengan segera tanpa menunda. Ada banyak orang yang mau melakukan sesuatu nunda dulu. Tunda dulu, besoklah. Atau nantilah 1 jam lah. 1 jam nanti ditunda lagi, 2 jam. 2 jam lah. Nanti lagi deh, sampai besok, sampai terusnya. Akhirnya nggak jadi-jadi itu apa yang mau dia kerjakan. Tapi kalau tindakan kasih saudara kepada Tuhan, apa yang kita sebut dengan ketaatan, saudara harus lakukan tanpa ditunda. Kita harus melakukannya tanpa tunda. Jadi ketika saudara mau melakukan sesuatu, udah hari itu saudara lakukan, saat itu saudara lakukan. Karena itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita harus melakukan itu dengan segera, dengan secepatnya. Karena itu bukti kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberkati kita, yang sudah memberikan kekuatan bagi kita, bahkan yang sudah memberikan nafas kehidupan bagi kita. Itu bukti kasih kita kepada Dia. Lalu melakukan tugas dengan senang hati. Jadi menaati perintah itu adalah melakukan tugas dengan senang hati. Kadang-kadang kita suka melakukan tugas karena terpaksa. Karena kita takut, karena kita segan kepada bos kita. Kita segan kepada mungkin gembala kita. Kita segan mungkin kepada orang tua kita. Lalu kita lakukan aja padahal nggak sukacita, nggak ada damai. Saudara, kalau saudara lakukan itu berhenti. Berhenti lakukan itu. Kenapa? Karena itu tidak akan bernilai di hadapan Tuhan. Yang punya nilai di hadapan Tuhan adalah begini. Ketika saudara melakukannya dengan sukacita, saudara bisa melakukannya dengan senang hati. Tuhan juga akan senang. Tuhan juga akan bersukacita dengan apa yang kita lakukan. Haleluya. Amin. Ya, jadi melakukan tugas tanpa mengeluh atau bersungut-sungut. Ini lagi saudara. Jadi menaati perintah itu adalah melakukan tugas tanpa mengeluh atau bersungut-sungut. Sering kan? Sering kita suka lakukan sesuatu dengan bersungut-sungut. Atau kita sering melakukan sesuatu itu tidak rela kita lakukan. Gak rela kita lakukan. Akhirnya kita sering bersungut-sungut. Kita sering mengeluh. Aduh, pekerjaan saya kok berat banget ya. Aduh, ini kok kerjaan kok seperti begini sih. Kayak kayak saya jadi babu aja saya kerjakan seperti ini. Saudara, apapun yang dikerjakan oleh engkau, dengar baik-baik. Itu yang Tuhan perhitungkan dalam hidupmu. Apapun yang kau lakukan, dengar baik-baik. Pasti Tuhan perhitungkan itu. Jadi kita harus dengar ini, kita harus tahu ini saudara. Jangan sampai kita bilang begini, masa saya cuma pel lantai aja, Tuhan perhitungkan. Hei, kamu pel lantai atau kamu jadi bos di tempat pekerjaan, itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Sama nilainya di hadapan Tuhan. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan bilang begini bahwa pembantu rumah tangga itu nilainya kecil. Enggak, di hadapan Tuhan sama. Ketika dia bekerja dengan kesungguhan hati dia. Ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa bersungguh, tanpa malu. Dengar. Nilainya sama dengan orang yang menjadi bos dia. Nilainya sama. Kalau bos dia punya hati buruk kepada dia, berarti bos dia punya nilainya di bawah. Pembantunya nilainya lebih tinggi. Halo, kita nggak mau kan nilai kita di hadapan Tuhan lebih rendah, tapi kita mau nilai kita di hadapan Tuhan itu tinggi. Karena ingat baik-baik, Tuhan nilai dari sikap hati kita ketika kita melakukan sesuatu di hadapan Dia. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Mari melakukan itu dengan sukacita, dengan gelora hati yang luar biasa, dengan bersemangat, dengan bersenang, dengan bergairah di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau kita seperti itu. Dia memberikan sesuatu bagi kita, saudara. Dia tahu kapasitas kita. Dia tahu kemampuan saudara dan saya. Dan mungkin dia berikan sesuatu yang saudara dan saya nggak bisa kerja. Dengar baik-baik.
Ketika dia berikan perintah bagi kita untuk kita taati, dia tahu bahwa kita mampu untuk melakukannya. Cuma kadang-kadang kita yang nggak mau lakukan itu. Kita yang nggak mau untuk melakukan itu. Sebenarnya kita mampu nggak? Kita mampu. Karena Allah kita itu bukan Allah yang nggak tahu kapasitas kita. Allah yang nggak tahu kemampuan kita, dia jadikan kita kok. Ya. Apa yang nggak dijadikan oleh dia? Semua dijadikan oleh dia. Hati kita dijadikan oleh dia. Apa tangan kita, kaki kita, otak kita, semua dijadikan oleh dia. Jadi dia tahu kemampuan kita. Cuma kita kadang-kadang yang nggak mau melakukan itu. Ya. Kita kadang-kadang yang nggak mau melakukan itu. Sehingga itu tidak akan menjadi satu keberhasilan bagi kita. Tidak bernilai di hadapan Tuhan. Menjadi sesuatu yang tidak bernilai di hadapan Tuhan. Jadi dengar hari ini, kalau engkau diberikan satu tanggung jawab oleh Tuhan, mari taat untuk melakukan itu. Walaupun dalam tanda kutip, itu hal yang seperti pembantu, seperti babu dan sebagainya. Nggak jadi masalah. Karena Tuhan menilai, bukan dari engkau jadi babu, bukan dari engkau jadi pembantu atau jadi bos, tapi Tuhan nilai dari sikap hatimu yang mau bekerja untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Haleluya. Nah, itu yang harus kita lakukan, saudara. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Dua Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Dia bilang gini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Wow, saudara perhatikan ini. Tetapi kami tidak menolak segala perbuatan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara lihat itu, Paulus menulis surat ini di dalam 2 Korintus. Dia sedang berada di dalam situasi yang sangat, orang-orang di Korintus ada orang-orang yang suka memasukkan atau memasukkan firman Allah. Untuk apa? Kepentingan pribadi mereka. Makanya Paulus menegur orang-orang di Korintus pada saat itu. Lalu dia bilang begini, bersyukur bagi Tuhan karena aku menerima pelayanan ini. Pelayanan apa? Pelayanan untuk memberitakan kebenaran. Menyatakan kebenaran, dia taat untuk melakukan kebenaran. Walaupun dalam situasi yang sangat-sangat tidak baik saat itu. Kehidupan orang di Korintus pada saat itu sangat-sangat tidak baik. Mereka pakai kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Untuk memperkaya hidup mereka. Suka memalsukan firman Allah. Untuk apa? Kepentingan hidup mereka. Paulus ada dalam situasi itu. Tapi dia bilang begini, aku tidak berlaku licik. Memakai firman itu untuk memuaskan diriku. Memakai firman itu untuk memperkaya diriku. Tidak. Tetapi aku mau menyatakan kebenaran. Walaupun firman itu juga menegur aku. Saudara, harus kita seperti itu. Kadang-kadang kita takut ditegur oleh firman Tuhan. Kadang-kadang kita takut ditegur oleh hamba Tuhan. Kadang-kadang kita takut ditegur ketika hamba Tuhan sedang berkhotbah. Tapi mari buka hati kita, buka diri kita. Supaya kebenaran firman Tuhan itu bisa menegur hidup kita. Coba lihat dibilang begini. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Wow. Saudara, dia berani menyatakan itu. Artinya begini, dia mau jadi dampak, dia mau jadi saksi di hadapan Tuhan. Melalui kebenaran itu. Ya, supaya dipertimbangkan di hadapan Allah. Dia berani menyatakan itu, saudara. Apakah kita berani di dalam kebenaran itu menyatakan kebenaran di hadapan Tuhan? Untuk menjadi dampak bagi orang lain. Ketika orang yang suka bantu kita,
Lalu dia salah, apakah kita mampu tegur dia? Kita taat nggak ke Tuhan? Atau kok kita ngangkat-ngangkat dia aja? Oh nggak apa-apa, padahal dia udah salah. Halo? Padahal dia udah salah, harusnya kita tegur dia. Kadang-kadang kecenderungan manusia, bahkan saya bilang ini kecenderungan orang percaya itu tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka bilang mereka taat, tapi mereka sebenarnya tidak taat kepada firman Tuhan. Orang yang mungkin baik dengan kita, orang yang suka menolong kita, bahkan mungkin teman sekerja kita, teman yang paling dekat dengan karib kita, buat salah. Apa yang saudara bisa lakukan bagi dia? Apakah saudara tegur dia atau saudara biarin aja? Oh nggak apa-apa, sedikit dosa nggak apa-apa. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa sama saja. Yang setuju katakan amin. Ya, ini penting bagi kita supaya jangan kita salah. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini berkenan. Bukan saja berkenan di hadapan Allah, tapi kita juga jadi dampak bagi orang lain. Tuhan taruh kita di dunia ini salah satunya itu. Untuk apa? Kita jadi berkat bagi orang lain. Kita jadi dampak bagi orang lain. Kita jadi saksi bagi orang lain. Supaya orang lain lihat Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kalau temanmu salah, lalu engkau biarin aja. Kira-kira dia lihat siapa dalam hidupmu? Hah? Dia lihat Tuhan atau dia lihat hantu? Halo? Ya. Harus perhatikan itu dalam kehidupan kita. Supaya jangan kita salah. Kita harus taat untuk melakukan kebenaran firman. Karena tanpa itu saudara, dengan baik-baik, percuma kita percaya dia. Saya bilang ini benar-benar, percaya itu bukan begini. Oh saya percaya Tuhan saja, tapi saya lakukan hal yang gak benar. Sama saja kita bilang begini, kita sedang gak percaya Tuhan. Iya kan? Kita gak percaya Tuhan sebenarnya. Contoh, Bung Icat bilang gini, Pak Ampi, tolong dong ke toilet, saya ada ketinggalan sesuatu di sana. Saya bilang ke Bung Icat, saya percaya kepada Bung Icat. Saya percaya. Satu waktu Bung Icat bilang gini, tolong dong Pak Ampi, saya punya HP ketinggalan di toilet, tolong bawa dong. Kalau saya bilang begini, saya nggak mau, kira-kira saya percaya kah ke Bung Icat? Menurut Bapak Ibu, saya percaya nggak dia? Saya sebenarnya nggak percaya dia. Saya sebenarnya nggak percaya dia. Kalau saya percaya kepada dia, apapun yang dibilang, saya harus lakukan. Itu bentuk ketaatan dia kepada kepercayaan saya kepada dia. Yang setuju katakan amin. Itu yang harus kita bawa sama dengan Yesus. Kalau kita bilang gini, kita percaya Yesus. Lalu Yesus bilang gini, jangan bohong, jangan nipu. Nggak apa-apa lah Pak. Nipu sedikit-sedikit. Ya, kalau saya nggak nipu sedikit, saya nggak untung. Saya nggak cuan. Ngawur lu. Ya. Untung cuan itu datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Untung cuan itu datang dari Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan kan? Susah payahmu tidak akan menambahkannya. Betul apa salah? Betul apa salah? Intinya gini saudara. Berkat itu datang dari Tuhan. Kita mau banting tulang ke, mau banting apa lagi itu? Mau banting abang ke, mau banting siapa ke, sampai tulang-tulang patah. Kalau nggak diberkati Tuhan, nggak bakalan diberkati Tuhan. Banyak orang yang kayak gitu kan. Dia bekerja keras siang malam pagi sampai nggak bisa istirahat apapun. Tapi nggak pernah diberkati. Nggak pernah diberkati. Kenapa? Dia tidak pernah menaruh seluruh hidup dia itu di dalam tangan Tuhan. Dia nggak pernah percaya dan taat kepada Tuhan. Itu yang buat dia tidak pernah akan berhasil. Tidak diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari ketaatan kita yang harus kita bangun. Supaya gini, kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Dengar, baik-baik dengar. Jangan salah tanggap ya. Ketika saudara taat kepada Tuhan, bukan supaya Tuhan memberkati saudara. Jangan seperti itu. Itu pemikiran yang salah. Saudara taat kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati saudara. Haleluya. Ya, saudara taat kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya karena Dia sudah memberkati saudara. Wow, itu yang benar. Saudara melakukan apapun, dengar, saudara melakukan apapun supaya apa? Dia disenangkan, dia dimuliakan.
Itu ungkapan syukur dari saudara. Karena Tuhan telah menjaga saudara. Tuhan telah membela saudara. Tuhan telah memberkati saudara. Tuhan telah memelihara saudara sepanjang kehidupan saudara. Ungkapan syukur itu yang saudara harus naikkan. Lewat tindakan, ketaatan yang saudara lakukan. Untuk Tuhan dipermuliakan. Ya, ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan di sini saudara. Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah taat kepada Sang Raja itu adalah, kita lihat, teladan ketaatan adalah Yesus. Teladan ketaatan kita cuma satu, Yesus. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan menyatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, setuju dengan firman ini, mari sama-sama katakan amin. Amin. Nah saudara, teladan ketaatan kita adalah cuma satu, Yesus. Alkitab bilang begini, dia taat. Bukan saja taat ketika dia datang ke dalam dunia. Tapi dia harus taat sampai mati. Dengar baik-baik, Allah yang menjadikan kita harus mati bagi kita. Itu bentuk ketaatan yang luar biasa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Mari saya bilang begini saudara, lihat. Kita nggak usah dulu ngomong tentang kematian Yesus. Kita nggak usah dulu ngomong tentang penderitaan Yesus. Nggak usah kita lihat itu dulu. Yang kita lihat begini. Dari Allah menjadi manusia, itu sudah penghinaan bagi dia. Dengar Bapak, dari Allah menjadi manusia, menjadi seperti yang dia ciptakan, atau menjadi orang yang seperti yang dia ciptakan itu satu penghinaan bagi dia. Tapi dia harus lakukan itu, dia harus taat melakukan itu. Dengar satu lagi, waktu dia datang ke dalam dunia, mencari saudara dan saya, itu waktu kita masih berdosa, belum benar. Tapi karena dia mau taat, dia datang cari saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya. Dia cari, untuk apa? Untuk menebus, membawa dari kematian untuk masuk dalam kekekalan bersama dengan dia. Wow, itu bukti dari ketaatan dia kepada Bapa. Karena Bapa perintahkan dia untuk itu. Jadi saudara lihat, ketaatan Yesus itu begitu luar biasa bagi hidup kita. Kita harus mencontoh ketaatan Kristus dalam kehidupan kita. Sampai dia mati. Penghinaan bagi seorang Allah yang menjadi manusia. Itu penghinaan besar bagi dia. Dia menjadi manusia itu penghinaan besar bagi dia. Wow, saudara lihat itu. Tapi dia mau melakukan itu, dia taat melakukan itu. Karena itu perintah Bapaknya. Karena itu perintah Allah, makanya dia taat untuk melakukan itu. Saya berharap, mari kita juga taat untuk melakukan firman ini. Dengar, firman tidak pernah menyatakan begini bahwa mari kita mati sama-sama. Ada gitu? Nggak ada. Nggak ada. Yesus harus sampai mati, dia lakukan itu. Dia taat. Tapi kita masih ringan. Cuma bilang begini, jangan kau berbohonglah ketika kamu berbisnis. Ya. Jangan kamu melakukan persinahan. Ya, jangan kamu suka menipu sana sini. Gampang-gampang saya sebenarnya yang kita mampu. Jangan kamu suka maki-maki orang. Jangan kamu suka fitnah orang. Sederhana sebenarnya. Perintah Tuhan bagi kita itu sebenarnya sederhana. Cuma yang bikin susah itu kita. Yang bikin susah itu kita. Makanya kita harus benar-benar tahu bahwa Tuhan berikan perintah itu karena kita sanggup untuk melakukan itu. Haleluya. Amin.
Karena kita mampu untuk melakukan itu. Dengar dia bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kenapa sih sampai dibawa ke perasaan dan pikiran segala? Kenapa Paulus bilang begitu? Perasaan dan pikiran yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini sama dengan Yesus. Dia harus menaruh pikiran dan perasaan dia di dalam Bapa. Baru dia bisa taat. Amin. Baru dia bisa taat. Kenapa dia harus bilang pikiran dan perasaan? Karena dengar Bapak ya saudara. Ketika pikiran saudara nggak benar kepada orang lain. Atau perasaan saudara nggak benar kepada orang lain. Dengar. Tindakan saudara pun dan saya pasti juga nggak benar kepada orang lain. Itu pasti itu. Itu saya jamin. Walaupun salaman lagi asar nih. Gue nggak senang tuh sama orang itu. Hati saudara nggak senang sama orang itu. Walaupun asar nih senyum-senyum. Pasti orang akan tahu. Ya, pasti dari wajah saudara itu orang pasti tahu. Wah dia pasti nggak senang. Pasti itu asam-asam tuh pasti ada saudara. Ya, kenapa? Karena hati dan perasaan saudara yang nggak benar. Maka dia bilang begini, hati dan perasaan itu harus ditaruh di dalam Kristus. Seperti Yesus menaruh pikiran dan perasaannya itu di dalam Bapaknya. Makanya dia bisa taat, bahkan sampai mati dia taat. Kita pun demikian, harus taruh pikiran dan perasaan kita. Jadi pikiran dan perasaan kita itu pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Ya, pikiran dan perasaan Kristus yang harus ada di dalam hidup kita. Jadi ketika orang fitnah kita, orang benci kita, apa yang harus kita lakukan? Balik lagi benci. Balik lagi marah. Gak begitu. Yesus bilang begini, ampuni Bapa. Ampuni mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Enggak. Itu yang Yesus lakukan. Itu pikiran Yesus, itu perasaan Yesus. Kepada orang yang mau membunuh dia. Itu perasaan dan pikiran Yesus. Itu juga yang harus kita lakukan ketika ada orang-orang yang menyakiti kita. Ada orang-orang yang memfitnah kita. Ada orang-orang yang mungkin membohongi kita sampai kita bangkrut sekalipun. Dengar Bapak-Ibu Saudara. Ketika itu terjadi dalam hidup saudara, mari berdoa bagi dia. Amin. Lepaskan pengampunan bagi dia. Karena ketika kita berdoa bagi dia, berdoa bagi musuh kita, lepaskan pengampunan bagi dia. Dengar, Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan membalikkan semua yang ada pada diri. Bahkan bukan cukup, tapi berkelimpahan dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita semua. Mari kita contoh kepada Kristus. Jangan karena kedagingan kita terus orang fitnah kita, akhirnya kita fitnah lagi balik orang itu. Oh iya dulu kan dia begitu juga sama saya. Mencuri ini, minjam duit segala macam ke saya. Saudara bongkar tuh semua. Hal-hal busuk dari dia. Enggak bisa seperti itu saudara. Itu sama dengan saudara seperti dia. Haleluya. Ya, sama dengan saudara seperti dia. Tapi kalau saudara mau berubah seperti Yesus, dengar, apapun yang dilakukan, tetap berdoa yang terbaik bagi dia. Tetap memberkati dia. Tetap jadikan dia menjadi sahabat bagi saudara. Haleluya. Karena dengar ini baik-baik. Manusia itu akan menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Wow. Artinya gini, kita bisa nih jadi dewasa. Kita bisa jadi matang. Kenapa? Bisa saja teman kita. Ya, kita bisa jadi matang. Karena mungkin ada masalah dengan teman kita. Dari persoalan itu. Kita berespon benar. Kita menjadi orang yang matang. Kita menjadi orang yang naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Kita akan naik ke kelas yang lebih tinggi. Tapi dengar, kalau nggak ada ujian dalam hidup kita, saudara dan saya tidak akan naik ke level. Saudara dan saya tidak pernah akan naik kelas, akan tinggal di situ saja. Tuhan mau begini, ujian itu datang dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi orang yang matang, menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Perhatikan baik-baik dengar. Masalah, persoalan, ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu tidak pernah akan membunuh kita. Tidak pernah akan menghancurkan kita. Bilang kiri kanan begini, ujian datang dalam hidupmu bukan untuk menghancurkan hidupmu. Tapi ujian dan masalah yang datang dalam hidupmu, itu supaya engkau jadi matang. Engkau dimatangkan dan engkau didewasakan. Supaya engkau semakin hari semakin naik.
menjadi serupa dengan Kristus. Gitu, saudara. Jadi kalau hari ini, dengar, kalau hari ini ada masalah, ada persoalan, bersyukur bagi Tuhan. Itu berarti Tuhan lagi baik untukmu. Tuhan lagi sayang kita. Haleluya. Tuhan tidak membenci kita. Tapi dia izinkan terjadi. Supaya saudara dan saya semakin hari, semakin didewasakan. Semakin hari, semakin dimatangkan. Orang yang dewasa, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Orang yang sudah matang, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Sehingga saudara jadi berkat bagi banyak orang. Supaya nama Yesus dimuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Haleluya, amin. Ya, jadi dia mengosongkan dirinya. Dengar, sampai dia mengosongkan, kealahannya itu dikosongkan untuk jadi manusia. Karena dia ketaatan dia. Itu sama dengan kita begini. Kemarahan kita itu dikosongkan. Ya. Kedagingan kita itu dikosongkan. Lalu masuk hadirat Tuhan. Masuk Roh Kudus dalam hidup kita. Biar Roh Kudus yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Kalau Roh Kudus yang ambil alih seluruh hidup kita akan berjalan dalam kehendak Kristus. Ya, tuntunan Tuhan akan selalu menyertai kita. Ini, saya sering kasih contoh ini sederhana gini, saudara. Kalau saudara makan nasi setiap hari, makan banyak, kira-kira apa yang jadi besar? Tubuh saudara pasti membesar kan? Ya, makan nasi, makan daging, makan segala macam, itu pasti membesar kan? Pasti tubuh kita akan membesar. Sama dengan roh. Kalau saudara setiap hari kasih makan roh dengan firman Tuhan, penyembahan pujian kepada Tuhan, lama-lama roh yang di dalam saudara itu lebih besar. Semakin hari semakin besar. Kalau roh di dalam saudara itu semakin hari semakin besar, menguasai kedagingan saudara. Dengar, saat itulah saudara sedang berjalan dalam roh. Bukan berjalan dalam kedagingan saudara. Tapi saudara dan saya sedang berjalan di dalam roh. Amin. Jadi kasih makan roh saudara. Dengan apa? Baca firman setiap hari, menyembah Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Itu yang membuat saudara dan saya kuat. Itu yang membuat roh di dalam hidup saudara itu menjadi besar. Dan dia menguasai seluruh kehidupan saudara. Sehingga saudara berjalan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Itu saudara. Jadi mari taat melakukan kehendak Tuhan. Taat untuk melakukan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Beberapa ketaatan yang kita dapat dari Yesus Kristus. Pasti kita semua sudah tahu lah saudara. Cuma saya ingatkan saudara saya. Teladan dalam penderitaan. Teladan dalam penderitaan. Saudara kita ini menderita nggak sampai mati. Mungkin kita menderita karena orang gosip kita aja sedikit. Hati ini kayak apa gitu, ketusuk-tusuk jarum gitu sampai nggak bisa tidur setiap malam. Kenapa? Cuma gosip orang sedikit aja tuh. Itu bikin kita nggak tidur setiap malam. Saudara, saya mau bilang bagi saudara dan saya. Yesus lebih dari itu. Tapi dia tetap taat untuk melakukan firman Tuhan. Dia taat untuk melakukan kehendak Bapaknya dalam hidup dia. Jangan karena gosip sedikit aja saudara. Kita jadi menderita lalu kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Enggak. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita tetap berserah kepada dia. Kita tetap berharap kepada dia. Karena kekuatan kita cuma datang dari Tuhan. Amin. Ya, karena kekuatan kita cuma datang dari Yesus. Ketika kita tahan, ketika kita ada di dalam dia, dengar. Saudara dan saya tidak akan kecewa. Saudara dan saya tidak akan kecewa. Tapi saudara dan saya akan tetap kuat di dalam dia. Saudara dan saya akan tetap berjalan dalam kehendaknya. Saudara dan saya akan tetap bersuka cita. Walaupun masalah, walaupun persoalan datang mendera hidup kita. Kita tetap bersuka cita. Karena kita tahu pembela kita bukan manusia. Tapi pembela kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Teladan pengampunan. Coba. Dia mengampuni loh. Bahkan orang yang bunuh dia pun dia ampuni. Itu teladan bagi kita. Nah ini. Kita baru diomongin orang sedikit aja udah gak mau mengampuni. Padahal Yesus mau sampai mati loh. Tetap dia ampuni. Mari teladan itu kita bawa dalam hidup kita. Terus teladan kerendahan hati. Teladan kerendahan hati kita bisa baca nanti di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Teladan kemurahan hati. Ya, teladan kerendahan hati. Ada satu perkataan, satu quotes yang saya
Saya sampaikan bagi kita hari ini, bagus sekali kok sini. Dia bilang begini, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, sampai orang tidak bisa lagi merendahkan engkau. Dengar baik-baik, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, sampai orang tidak bisa lagi merendahkan engkau. Saudara lihat Yesus, dia tidak hanya merendahkan hati. Halo, dengar, dia tidak hanya merendahkan hati, tapi diri dia pun dia rendahkan. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Amin. Coba lihat, dia tidak hanya merendahkan hati dia, tapi dia rendahkan diri dia. Jadi Allah menjadi manusia. Itu rendah banget, saudara. Ya. Jadi pencipta menjadi yang sama seperti yang dia ciptakan. Itu rendah banget. Itu hina banget bagi dia. Tapi dia harus lakukan itu. Supaya apa? Saudara dan saya diselamatkan. Dia harus taat melakukan itu. Supaya kita semua diselamatkan dari dosa. Saudara lihat. Makanya coach itu saya bilang bagi saudara. Rendahkanlah diri serendah-rendahnya. Supaya orang lain sudah tidak bisa lagi merendahkan engkau. Mereka cari celah untuk merendahkan engkau, enggak bisa lagi rendahkan. Karena memang engkau sudah gitu. Yesus, siapa yang bisa merendahkan dia lagi? Dia jadi Allah untuk jadi manusia. Siapa yang bisa rendah? Enggak bisa lagi. Karena dia sudah paling rendah. Sudah paling rendah. Diludahi, difitnah, dipukul, dihancurkan. Bahkan Yesaya bilang begini, sampai mukanya orang sudah gak kenal lagi itu siapa dia. Coba lihat itu saudara. Dia lakukan itu karena dia mengasihi, itu bukti cinta dia, bukti kasih dia bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Jadi belajar kerendahan hati dari Yesus. Belajar kerendahan hati, belajar kemurahan hati dari dia. Ketaatan untuk murah hati, untuk rendah hati. Terus teladan tidak melakukan dosa. Dengar baik-baik. Yesus datang ke dalam dunia ini kan, dia menjadi manusia 100% dan Allah 100%. Betul kan? Dia tidak hanya menjadi Allah 100%. Enggak. Tapi kita bilang begini, kita percaya kepada Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah. Kita bilang begini, sebagai manusia, dia tidak pernah melakukan dosa. Itu berarti manusia nggak bisa punya alibi lagi. Kita nih nggak bisa punya alibi lagi bilang begini, loh saya manusia jadi saya tempat untuk berdosa. Nggak ada. Sebenarnya kalau kita mau, kita mampu untuk tidak berbuat dosa. Yang setuju katakan amin. Ya Yesus sudah pasti teladan seperti itu. Sebagai manusia 100% dia tidak berbuat dosa. Jangan bilang lagi bahwa dia Allah ya. Enggak. Di Allah kita bilang begini, dia 100% manusia. Sebagai manusia dia tidak pernah melakukan dosa. Yesus yang sama yang sebagai manusia 100% sama dengan kita. Dia bisa nangis, dia bisa ketawa, dia bisa lapar. Semuanya bisa, dia bisa berdarah. Bahkan Alkitab dia bisa mati. Apakah Allah bisa mati? Enggak. Allah enggak bisa mati. Makanya dia perlu menjadi manusia supaya dia mati. Haleluya. Amin. Mati untuk menebus kita. Makanya gini, ketaatan dia untuk tidak berbuat dosa itu menjadi teladan bagi kita. Supaya kita mengikuti dia, harusnya kita mampu untuk melakukan itu. Cuma apa? Kita enggak mau. Amin. Kita enggak mau. Nah belajar, bukan berarti saya bilang begini, oh hari ini langsung begitu bisa jadi dosa. Enggak. Tapi kan proses bagi kita kan. Setiap hari, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Semakin serupa dengan Kristus. Pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan dia. Jadi itu teladan ketaatan untuk tidak berbuat dosa. Teladan tidak pernah menipu. Teladan tidak mencaci maki. Jangan caci maki, saudara. Ya. Jangan maki-maki orang. Tapi mari kita lepaskan berkat bagi mereka. Berdoa bagi mereka. Ketika saudara melakukan itu, dengar. Upahmu Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Teladan kesabaran. Sabar. Amin. Sabar. Sabar itu panjang. Ya. Sabar.
Sabar subur. Kalau nggak sabar, pernah dengar itu Bu? Sabar itu subur. Kalau nggak sabar, masuk kubur. Ya, sabar itu subur. Kalau nggak sabar, masuk kubur. Orang yang nggak sabar, dia tidak pernah akan bisa dapat sesuatu yang baik. Dia nggak baik. Orang yang nggak sabaran, dia tidak pernah akan dapat sesuatu yang baik. Sama dengan kita sedang sabar menunggu waktunya Tuhan dalam hidup kita. Dengar, Tuhan tahu apa yang mau diberikan bagi kita. Makanya kita harus tunggu waktunya Dia. Jangan sampai kita mau gini, maunya waktu kita saja. Waktu kita, bukan waktu Tuhan. Waktu kita paksakan bagi Tuhan. Bisa nggak begitu? Bisa. Tapi apakah kita jadi baik? Enggak juga. Enggak jadi baik. Pasti kita akan hancur. Karena kita belum siap untuk menerima apa yang kita mungkin minta. Tapi ketika Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, dengar baik-baik, itu berarti kamu sudah siap. Tuhan tahu kamu siap. Dan Tuhan akan tahu, berikan itu bagimu. Haleluya. Jadi mari sabar. Tunggu waktu Tuhan dalam hidupmu. Jangan mau saja, mau waktu kita secepat-cepatnya. Enggak, Tuhan tahu. Tuhan tahu waktu yang terbaik Dia akan berikan dalam hidupmu. Apa yang kau minta hari ini? Mungkin rumah, mungkin apa lagi? Mobil, mungkin pekerjaan, mungkin pacar, mungkin calon suami, calon istri. Tunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Tunggu waktunya Tuhan. Karena waktu yang tepat itu dari Tuhan, bukan dari kita. Waktu yang baik itu dari Tuhan, bukan dari kita. Amen. Bilang kiri kanan ini sabar. Jangan nggak sabar. Kalau nggak sabar itu masuk kubur. Ya. Teladan untuk berserah kepada Bapa. Lihat, Yesus itu Allah loh. Yesus itu Allah. Tapi lihat teladan Dia. Ketaatan Dia untuk berserah kepada Bapa itu luar biasa. Dia tahu bahwa sebenarnya Dia mampu untuk melakukan apa saja dengan kuasa yang ada pada diri Dia. Tapi Dia tahu siapa yang menyuruh Dia untuk datang ke dalam. Siapa yang memerintahkan Dia untuk datang ke dalam dunia ini. Itu bentuk penundukan diri secara total bagi Bapaknya. Bentuk penundukan diri secara total bagi pemimpin kita. Bagi otoritas kita. Itu penting, saudara. Di keluarga, suami yang jadi otoritas. Ibu-ibu dengar, istri-istri dengar. Harus tunduk dan patuh kepada suami. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu katakan amin. Ya, harus. Karena itu firman Tuhan. Harus tunduk. Suamimu seperti apa, kamu harus tetap tunduk. Penundukan dirimu, mungkin dia orang yang gak baik. Tapi penundukan dirimu, karena kamu lakukan kebenaran, itu bisa mengubah suamimu menjadi baik. Amin. Iya. Bosmu, ingat. Bosmu di tempat kerjamu, mungkin gak baik. Tapi kalau penundukan dirimu karena kebenaran yang kamu lakukan, dengar baik-baik. Satu waktu, kau jadi berkat bagi bosmu itu. Engkau akan mengubah bosmu itu untuk jadi baik. Kenapa? Dia lihat Tuhan di dalam hidupmu. Wow. Kadang-kadang kan kita suka, bos itu ya udahlah gue datang terlambat aja. Dia juga gak baik, dia juga gak baik ke gue, gak pernah kasih uang tambahan ke gue, padahal gue kerja sampai larut malam gue gak kasih. Ya udah gue datang terlambat, gue juga gak pernah ikut. Gak sampai malam lagi kerja. Enggak seperti itu saudara. Lakukan yang terbaik. Ketika kamu lakukan yang terbaik, kamu sedang melakukan kebenaran. Dan dengar kita bilang gini, kebenaran itu akan memerdekakan. Memerdekakan siapa? Memerdekakan orang di sekitarmu. Orang yang melihat engkau. Sederhana sebenarnya saudara. Hidup di dalam Tuhan itu sederhana. Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Dia. Kalau kita mau taat untuk melakukan kebenaran. Teladan dalam beriman. Ini penting. Teladan dalam beriman. Ya. Yang kedua, ketaatan dapat membuat terjadi percepatan Tuhan. Wow. Ketaatan itu dapat membuat terjadi percepatan Tuhan. Kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 1-5 dan ayat yang ke-7. Ya.
Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-7. Ayat 1 gini, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, saudara bisa baca sampai akhir dan saudara akan menemukan bahwa air itu bisa berubah menjadi anggur. Coba perhatikan kata ini. Dia bilang begini, ketika ibu Yesus melihat pada saat itu bahwa mereka kehabisan anggur, lalu dia bilang ke Yesus begini, mereka kehabisan anggur. Dia cuma ngomong itu doang. Dia nggak bilang begini, Yesus tolong bikin mujizat dong, supaya air ini berubah jadi anggur. Enggak, dia cuma ngomong begini, mereka kehabisan anggur. Apa yang sedang dilakukan oleh ibu Yesus? Karena ibu Yesus tahu bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu di tempat ini. Karena dia tahu, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Tapi yang paling luar biasanya lagi, kata ini yang saya sangat-sangat diberkati. Dia bilang begini, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Yesus bilang begini, saatku belum tiba untuk buat mujizat. Ingat, saatku belum tiba untuk buat sesuatu yang besar. Belum tiba saat itu. Tapi dengar perkataan ibu Yesus begini, ke pelayan-pelayan itu. Apa yang dia katakan kepadamu, lakukan itu. Buatlah itu. Dengan kata lain begini, taat kepada Yesus. Apapun yang dia sampaikan, kamu taat untuk melakukan itu. Coba lihat. Pada saat mereka taat untuk melakukan itu, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Percepatan terjadi. Haleluya. Ketika kamu taat, dengar, percepatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita semua. Apapun yang kita mau hari ini, dengar, ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, percepatan pasti terjadi dalam hidup. Dengar, ada orang yang bertanya, ada orang yang ngomong gini, itu berarti Yesus itu kan pelin-pelan juga. Betul kan? Tadi kan dia bilang bahwa saatnya belum tiba. Tapi kenapa juga dia buat? Kenapa dia buat? Berarti Yesus kan pelin-pelan. Yesus nggak konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Dia tadi bilang bahwa saat belum tiba. Tapi ketika orang-orang itu, dia suruh mengisi tempayan sampai penuh. Oh, tiba-tiba air berubah menjadi anggur, dia buat sesuatu. Dengar baik-baik. Yesus tidak digerakkan oleh situasi di sekitar dia. Dengar ini. Yesus tidak digerakkan oleh situasi di sekitar dia. Atau orang-orang di tempat itu. Tapi Yesus digerakkan oleh kebenaran. Yang setuju katakan amin. Yesus digerakkan oleh kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya ketaatan mereka untuk melakukan perintah dia. Itu yang membuat percepatan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi dia. Wow, saudara lihat. Mau percepatan terjadi dalam hidupmu, taat, lakukan kebenaran dalam hidupmu. Pasti percepatan akan terjadi dalam hidup. Tuhan bekerja itu bukan karena situasi di sekitar, nggak ada. Tuhan bekerja karena kebenarannya. Dengar baik-baik. Tuhan bekerja karena kita melakukan kebenaran. Kita taat melakukan kebenaran. Makanya dia bekerja di situ. Haleluya. Dia tidak pernah bekerja karena ada situasi yang begini. Enggak. Dia tidak bekerja di situ. Tapi dia bekerja karena kebenaran ada di tempat itu. Maka dia akan melakukan hal-hal yang besar. Perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Wow. Saudara mau itu terjadi dalam kehidupan kita? Mari. Mari saudara taat untuk melakukan kebenaran. Tuhan akan digerakkan oleh itu. Tuhan akan digerakkan oleh ketaatan kebenaran yang kita lakukan.
Dia akan digerakkan oleh itu untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nggak usah lihat orang mau fitnah kita, kayak orang mau lihat apa. Setiap hari ke gereja, setiap minggu ke gereja, setiap hari ke komsel, ngapain sih lu ke sana? Buang-buang waktu, mendingan lu cari uang. Ya, saudara, uang itu datang dari Tuhan. Tadi kan saya sudah bilang, uang itu datang dari Tuhan. Amin. Uang itu digerakkan oleh kebenaran yang Tuhan berikan, yang kita lakukan untuk Tuhan dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Itu ekstrimnya begitu, saudara. Kalau saudara lakukan kebenaran, masa Tuhan gak berkati saudara? Intinya gitu kan. Masa saudara melakukan kebenaran, Tuhan gak memberkati saudara? Enggak, Tuhan pasti memberkati saudara. Dan dia sudah memberkati saudara. Haleluya. Ya, coba lihat. Ya kita coba, kalau saudara baca di Yohanes pasal 2 ini, saudara akan menemukan juga. Kalau Tuhan kasih itu, bukan sesuatu yang biasa. Ya, bukan sesuatu yang biasa. Percepatan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang sesuatu percepatan itu kita kualitasnya di bawah. Karena mungkin ini percepatan, jadi enggak, di dalam Tuhan enggak seperti itu. Kualitasnya akan tinggi sekali. Coba lihat dia bilang ini. Orang-orang itu, kepala pesta dia bilang begini. Kok tuan rumah ini nyimpan anggur yang baik sampai pada akhirnya. Artinya ini, anggur yang baik itu sampai selesai mereka minum itu anggur yang terbaik yang dia dapat. Anggur yang terbaik yang tadi. Air berubah menjadi anggur. Yang Yesus, lihat itu saudara, apa yang Yesus kasih. Yesus kasih sesuatu itu yang luar biasa, yang kualitasnya itu di atas rata-rata. Sehingga orang bisa, wow, luar biasa. Orang terpesona dengan apa yang Yesus lakukan. Orang terpesona dengan apa yang kita lakukan, yang Yesus buat dan Yesus buat bagi kita. Kita taat melakukan kebenaran dan Yesus berkati kita. Sehingga orang, wow, ini yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup. Saudara mau itu terjadi dalam hidup saudara. Mari taat, lakukan kebenaran. Taat dan lakukan kebenaran itu dalam hidupmu. Sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan sudah memberkati engkau. Percaya, semuanya itu pasti percepatan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, bagaimana kita mengalami percepatan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, terus bangun hubungan dengan Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 19, Hosea pasal 6 ayat 3. Nanti baca di rumah, saudara. Bagaimana mengalami percepatan Tuhan dalam hidup kita? Itu, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Terus bangun hubungan intim dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat baca firman Tuhan, lewat doa-doa yang kita naikkan. Lewat saat teduh kita di rumah dengan Tuhan. Kita sedang membangun hubungan intim dengan Dia. Karena ketika kita semakin intim dengan Dia, semakin kuasanya itu, powernya itu, kuasanya itu mengalir dalam hidup kita. Semakin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan semakin kita begini, tahu rencana Tuhan yang Dia akan berikan dalam hidup kita. Yang akan Dia wujudkan di dalam kehidupan kita. Orang yang jauh dari Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang suka tinggalkan Tuhan. Kita yang suka pergi jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah. Waktu berdosa saya, Dia cari kita. Amin. Apalagi kalau kita sudah dibenarkan. Masa Dia jauh? Enggak. Kita bilang begini, Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam hidupmu. Hari ini Tuhan ada di dalam hidupmu. Sekarang gini, bahasa saya gini. Kita suka nggak mengaktifkan Dia di dalam hidup kita? Atau yang kita aktifkan kedagingan kita? Atau yang kita aktifkan kemauan kita? Bukan Tuhan yang kita aktifkan. Bukan Roh Kudusnya yang kita aktifkan dalam hidup kita. Mari, aktifkan terus Tuhan dalam hidup saudara. Aktifkan terus Dia dalam hidup saudara. Sama kan? Ketika murid-murid, begini, badai datang mereka tidurin Yesus. Enggak pernah tuh mereka peduli dengan Yesus. Tapi ketika badai datang baru mereka ingat Yesus. Waktu nggak ada badai mereka nggak ingat. Yesus sampai tertidur pulas di situ. Tapi ketika badai datang mereka bangunin Dia. Jadi selesai itu badai. Mau nggak kita aktifkan Dia seperti itu? Ketika badaimu datang dalam hidupmu, mulai. Ketika masalah datang dalam kehidupanmu, apa kau cari orang pintar?
Atau kau cari orang-orang yang kamu pikir dia bisa tolong saudara. Enggak. Jangan berpikir itu saudara. Ketika masalah datang dalam hidupmu, yang harus kita pikirkan pertama Tuhan. Berserah dulu kepada Tuhan. Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya hati untuk membantu saudara. Setuju, katakan amin. Ya, dia akan menggerakkan orang-orang yang punya hati untuk membantu saudara. Manusia, anak-anak Tuhan kadang-kadang gini. Ketika dia masalah datang, masalah keuangan apalagi. Dia pikir cuma, wow itu orang kaya itu biasa teman sama gue pasti dia bantu gue. Kita udah taruh pengharapan ke dia. Tapi ketika dia tidak bantu kita, pengharapan kita hilang. Bahkan kita jadi apa? Lawan dia, jadi musuh dia, membenci dia. Kenapa sih gue lagi kesusahan lu gak bantu gue? Ya. Saudara lihat, ketika kita berharap bagi manusia, kita punya musuh banyak. Yang setuju katakan amin. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, dengar, Tuhan bisa menggerakkan banyak orang untuk datang kepada kita, untuk membantu kita. Dan kita punya sahabat yang banyak. Dan kita punya teman yang banyak. Haleluya. Amin. Iya. Yeah. Jadi mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan dengan sesama. 1 Samuel 3:16, Amsal pasal 22 ayat 11. Ya. Bangun hubungan juga dengan sesama kita. Kita dijadikan itu bukan sendiri di dunia ini. Tapi kita ini makhluk sosial. Yang seorang kita bisa butuh bantuan orang lain. Ya. Orang lain bisa butuh bantuan dari kita. Jadi kita saling satu dengan yang lain. Gitulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Saling memberkati, saling mendukung, saling mendoakan. Ya. Saling memberkati. Jadi mari kita sama-sama bangun hubungan kita dengan sesama kita. Siapapun dia, saudara. Siapapun dia. Karena dia, sesama kita itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia di dunia ini. Yang ketiga, terus kembangkan kapasitas kita. Iya, tadi saya bilang. Kalau mau terjadi percepatan Tuhan, ya kembangkan kapasitas. Makanya lihat, kalau enggak ada buyung-buyung di situ, kira-kira mereka mau tempatnya di mana? Kira-kira mereka mau tempatnya di mana? Tempat anggurnya mau taruh di mana? Kalau enggak ada buyung. Makanya kapasitas itu perlu dipersiapkan. Dikembangkan kapasitas kita. Kalau saudara mau banyak, kapasitas harus diperluas. Karena dengan kita memperluas kapasitas kita, maka Tuhan akan memberi kita lebih banyak. Yang setuju katakan amin. Ya. Tapi kalau saudara bilang begini, Tuhan aku mau begini, pada kapasitas saudara tidak pernah diperluas. Percuma saudara. Saudara Tuhan tidak akan kasih bagi saudara. Tuhan belum kasih bagi saudara. Sampai saudara dan saya bisa memperluas kapasitas kita. Baru Tuhan akan berikan itu bagi saudara. Amin. Ya. Itu penting bagi kita. Tanggapi percepatan Tuhan dengan segera dan tepat waktu. Jangan ditunda. Sekarang waktunya untuk kita. Sebab Tuhan akan selalu bergerak. Dia tidak pernah diam. Jadi kita harus bergerak seirama dengan Tuhan. Kita harus bergerak seirama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah berhenti. Kalau Tuhan diam, Tuhan berhenti, kita semua mati. Tapi Tuhan akan tetap bergerak. Makanya kita sering dengar begini. Tuhan tanpa kita, dia tidak akan buat sesuatu. Dan kita tanpa Tuhan tidak akan bisa buat sesuatu. Kita tidak akan bisa buat sesuatu. Jadi kita harus, Paulus bilang begini, kita ini rekan sekerja Allah. Ya, yang harus kerja bareng-bareng dengan Allah. Tuhan taruh kita di dunia ini karena menjadi representasi dari dia. Rekan sekerja dia. Kita mengembangkan apa yang Tuhan taruh di dunia ini. Tuhan nggak taruh kita di sini lalu dia bilang ya udah tinggal makan aja nanti gue yang kerja. Enggak. Kemampuan, karunia, talenta yang Tuhan kasih itu ya perluas dong, kembangkan dong dalam hidup kita. Kembangkan kapasitas, kembangkan karunia, kembangkan talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Agar semakin hari semakin berkembang dan berkat Tuhan akan semakin hari semakin mengalir dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan akan semakin Tuhan berikan dalam hidup kita. Semakin kuat dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bergerak seirama dengan Tuhan. Jangan Tuhan ke depan, kita ke belakang, tarik menarik. Nggak bisa dapat apa-apa. Tuhan ke depan, kita harus juga jalan ke depan. Kalau Tuhan berhenti atau Tuhan ke kanan, ya kita juga harus ikut ke kanan.
Jangan mau-maunya kita. Kalau mau-maunya kita bertentangan dan kita tidak akan pernah bisa dapat sesuatu. Tapi mari berjalan seirama bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan lihat bagaimana mujizat demi mujizat. Kuasa yang besar itu terjadi dalam kehidupanmu. Dan bagaimana Tuhan akan memberkati engkau, menyertai engkau. Bahkan bukan itu saja, dia akan mengangkat engkau. Dan semakin hari engkau akan semakin dipermuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Yang terakhir, ketaatan dapat merubah fokus kita dari manusia kepada Allah. Ya, ketaatan itu dapat merubah fokus kita dari manusia kepada Allah. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Dia bilang gini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi saudara lihat sini, ketaatan itu dapat merubah fokus kita dari manusia kepada Allah. Perhatikan, semalam-malaman Petrus dan teman-temannya itu menangkap ikan dan tidak satu pun yang mereka tangkap. Dengar, Petrus itu jago menangkap ikan, ahlinya menangkap ikan. Jadi angin bertiup dari arah utara ke selatan, dia udah tahu ikannya di mana, banyaknya di mana. Airnya bergerak dari kiri ke kanan, dia tahu ikan tuh banyaknya di mana. Itu ahli, Petrus itu ahli menangkap ikan. Tapi Alkitab bilang ini, semalam-malaman mereka nggak menangkap apa-apa. Lalu tiba-tiba Yesus dalam tanda kutip tukang kayu datang, lalu dia bilang begini, tebarkan jala sebelah kananmu. Kalau Petrus mau ngeyel, dia bisa ngomong begini, lu tukang kayu, gimana? Lu ahli kayu kok lu bisa bilang, lu mau bilang tangkap ikan di sebelah kanan, lu nggak tahu apa-apa dengan ikan, dengan air, dengan segala macam, lu nggak tahu. Tapi apakah Petrus bilang begitu? Enggak, Petrus nggak ngomong begitu. Petrus taat. Tadinya dia fokus kepada diri dia, bahwa dia tuh ahli untuk menangkap ikan. Makanya semalam-malam mereka lakukan itu. Fokus dia kepada diri dia. Itu yang buat dia tidak berhasil. Yang setuju katakan amin. Ketika kita fokus hanya kepada diri kita, kepintaran, kecerdasan, kehebatan kita. Dengar baik-baik saudara. Saudara dan saya tidak akan berhasil. Tapi ketika kita arahkan hati kita, arahkan pandangan kita kepada Allah. Sama seperti Petrus dan teman-teman. Ketika Yesus bilang tebarkan di sebelah kanan. Mereka enggak cincong kiri kanan. Mereka langsung. Karena engkau yang menyuruhnya. Aku lakukan. Dan ketika mereka lakukan itu, apa yang terjadi, saudara? Dalam semalam-malaman mereka nggak dapat apa-apa. Tapi Yesus perintahkan mereka untuk lepaskan di sebelah kanan. Apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan yang begitu banyak, sehingga jalannya koyak. Coba bayangkan. Ketika arah fokus kita berubah dari diri kita kepada Yesus, kepada Allah. Dengar, saudara akan mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan dalam hidupmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Mari arahkan fokusmu kepada Tuhan. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri mampu. Jangan merasa diri itu wow pintar. Jangan merasa diri bahwa gue ini bisnis hebat. Ya, gue udah sekolah tinggi-tinggi, gue pasti mampu. Saudara enggak. Kalau kamu tidak berserah dan minta kekuatan dari Tuhan, dengar baik-baik, kamu akan jungkir balik. Kamu tidak akan pernah bisa berhasil. Orang yang berhasil hanya ketika dia berserah dan minta kekuatan dari Tuhan. Ketika fokus dia rubah dari manusia kepada diri dia dan dia rubah kepada Allah. Ketika dia rubah kepada Allah, apa yang terjadi saudara? Keberhasilan Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita semua. Kita bisa fokus kepada tujuan hidup dalam Tuhan. Atau fokus bisa pada masalahmu sendiri. Jika fokusmu diarahkan kepada masalah, engkau akan terpusat pada dirimu. Namun cara yang paling mudah untuk menyingkirkan rasa terpuruk kita karena masalah adalah mengalihkan fokus kita dari diri sendiri dan mulai memfokuskan diri kepada Allah. Jadi saudara lihat, kalau fokus kita hanya difokuskan kepada diri sendiri, kita tidak pernah, itu masalah akan tambah banyak dalam hidup kita.
kita tidak pernah akan bisa berhasil. Kita tidak pernah akan bisa keluar dari masalah kita. Karena saudara lihat masalah itu lebih besar dari hidup saudara. Saudara bisa lihat masalah itu lebih besar dari Tuhan saudara sekalipun. Kalau fokus cuma kepada diri sendiri. Tapi ketika saudara arahkan fokus saudara kepada Tuhan, yang saudara lihat itu Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah, dari setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan dengar, pada saat itulah Tuhan akan bekerja untuk menyelesaikan setiap persoalan, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika itu kita lakukan dalam hidupmu, percaya, engkau dan saya akan menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Percaya bahwa saat itulah Tuhan akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Dia. Ketaatan kita kepada Dia akan membawa kita supaya kita dimuliakan oleh Tuhan. Bukan saja dimuliakan oleh manusia, tetapi kita juga dimuliakan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau orang-orang yang taat dan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupannya. Mari saudara, lakukan itu dalam kehidupanmu. Percaya bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup memberkati kita, Allah yang sanggup membawa kita dari kegersangan hidup ini untuk masuk ke dalam hal-hal yang kita bisa nikmati bersama-sama dengan Dia. Hal-hal yang dahsyat seperti bangsa Israel yang keluar dari padang gurun untuk masuk di dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang subur berlimpah-limpah susu dan madu. Tuhan akan bawa kita ke situ untuk menikmati kelimpahan hidup bersama-sama dengan Dia. Taat bersama-sama dengan Dia. Taat melakukan kehendak-Nya. Taat melakukan perintah-Nya dalam hidupmu. Maka engkau akan menikmati kehidupan yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Biar nama Tuhan dimuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Mari memuji pemusik, maju ke depan. Saudara bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Jadi kalau kita belajar hari ini, taat kepada Tuhan atau obedience to the King, maka kita akan mendapatkan 3 hal. Teladan ketaatan adalah Yesus. Ketaatan dapat membuat terjadi percepatan Tuhan. Ketaatan dapat merubah fokus kita dari manusia kepada Allah. Haleluya. Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi sama-sama. Ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku,
Kau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Tuhan, yes. Yesus. Yesus, terima kasih. Biarlah kami mau taat untuk melakukan kebenaran di hadapan. Kebenaran yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Kau melakukan itu Tuhan. Sehingga kami akan menikmati semua kebaikan-kebaikan. Semua hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mau berdoa Tuhan saat ini bagi setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka berkomitmen untuk taat terhadap Engkau. Taat melakukan kebenaran. Taat melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup mereka. Sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berhasil, beruntung. Mereka berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mereka berjalan dalam mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Engkau yang selalu melindungi mereka, Engkau yang selalu menyertai mereka. Engkau akan membawa mereka ke mata air yang tenang, ke rumput hijau Tuhan. Engkau akan membaringkan mereka di situ Tuhan. Dan Engkau akan menjaga kehidupan mereka. Engkau pembela hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin hari ini ada yang datang dengan persoalan, yang datang dengan masalah, yang datang dalam berbagai hal dalam hidup mereka. Aku berdoa hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Ada kekuatan Tuhan yang turun atas mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang punya masalah persoalan, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap masalah mereka. Yang pintu-pintunya tertutup hari ini Tuhan, Engkau bukakan pintu-pintu yang baru di dalam nama Yesus. Yang sakit hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan dan pulihkan secara sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang menyertai hidup kami. Yang mengartikan firman ini lebih lagi Tuhan. Hamba terbatas tapi Engkau tidak pernah terbatas. Engkau yang akan berbicara terus Tuhan. Sehingga kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Kami dapat memahami kehendak-Mu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.